Maksud pangeran gimana ya? Raja nggak suka berburu binatang karena binatang nggak bisa nangis. Jadi dia akan melepaskan para tahanan dan diburu kepalanya. Apa? Kenapa pangeran gak bilang dari awal sih kalau yang bakal diburu tuh manusia? Ya karena gue juga nggak nyangka lu bakal serius milih berburu bareng raja. Gue kira lu bercanda. Anyway, gue baru kepikiran nih kalau misalnya raja yang sekarang metong, siapa yang bakal mimpin kerajaan ke depannya? Sejujurnya gue juga nggak tahu. Karena sampai sekarang, ke-8 istri raja belum ada yang melahirkan keturunan. Woi, jadi raja nggak punya keturunan lagi habis itu maksud gue dari istri maupun dari simpanannya nggak ada gitu sama sekali. Belum ada, karena sepertinya ini kutukan dari dewa deh. Karena dia udah melakukan hal-hal menjijikkan ke anak di bawah umur. Atau enggak dia mandul dan lu bukan anak kandungnya raja. Sumpah lu udah pernah tes DNA belum sih? Tes DNA, apa itu? Itu tuh ngetes buat tahu gitu loh, lu tuh anak kandungnya si raja atau anak kandung siapa gitu loh. Pernah nggak? Gak pernah, gue aja baru tahu ada begituan. Yaudah kalau gitu kita sekarang ke tong sampah dan cari putung rokok bekas dipakai sama raja dan gue butuh rambut lu. Gimana? Sudah siap kepala Anda dijadikan pajangan? Saya yakin saya nggak akan kalah semudah itu si raja dan saya ada hadiah kecil nih untuk raja, silahkan dibuka. Simpan saja hadiah kecilmu itu. Kita akan mulai berburu terlebih dahulu. Tapi hadiah ini cukup penting sih, bisa jadi bahkan lebih penting daripada hidup raja. Emangnya apa sih? Tes DNA. Saya udah tahu kali kalau pangeran sampah itu bukan darah daging saya. Jadi dia nggak akan jadi Ya penerus. emang bukan, karena pangeran adalah anak kandung dari raja yang asli. Maksud kamu? Apa maksud kamu ngomong seperti itu? Apa jangan-jangan lu udah kelamaan berpura-pura jadi raja lagi sampai lu nggak sadar kalau lu sendiri raja palsu yang ngebun-bun kembaran lu sendiri biar bisa ngeduduki tahta kerajaan ini sebagai raja di istana ini. Saya ketangkap basah ya. Well, kalau gitu ini artinya perburuan kita hari ini batal dan kamu harus metong. Dengan senang hati raja. Palsu. Duh, kenapa gua masih hidup sih? Kok lu kayak nggak seneng gitu sih? Masih hidup? Gue jadi penasaran hidup gue ke depannya bakal gimana ya. Gue gak mau di penjara, coy. Gimana apanya? Ya lu tetap kerja jadi tangan kanan gua lah. Maksud lu, gue habis menentang raja sebelumnya loh. Gue ini bisa dibilang kriminal terbesar di, kerajaan ini sekarang. Well, itu nggak jadi masalah sih. Karena sekarang gua raja di kerajaan ini. Jadi ya, aturan juga suka-suka gua. Gue kenapa gak enak ya? Gue bisa tahu masa depan gue dengan seseorang dengan cara kiss-kiss atau berjabat tangan. Ya, berjabat tangan lah. Masa iya baru kenal langsung kiss-kiss? Ih, kan zaman sekarang yang begituan udah normal banget, Pian. Iya, tapi asal mama tahu ya, air liur orang lain tuh bisa aja mengandung penyakit. Jadi kayak enggak deh. Perkenalkan, saya Burhan dan saya direktur perusahaan Texas. Selamat pagi Pak, saya Pian. Duh, Pian, cepet siapin makanan untuk istri-istri saya yang lainnya. Lelet banget. Maaf Pak, emang Bapak punya berapa istri? 8 doang. Rencananya sih nambah 1 lagi kalau penghasilan saya naik tahun ini. Sini, gue bantu Ian. Lu urusin istri ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 aja ya. Oke? Hah? Lu siapa dan gue ini istri keberapa? Gue Mira, istri ke-8-nya Pak Burhan, dan lu istri ketiganya. Apa? Ian, kamu gak apa-apa? Kok kayaknya mendadak bengong kayak kesambet gitu sih? Bapak udah punya 2 istri ya? Loh, kok kamu bisa tahu, Yan? Saya rencananya mau kasih surprise ke kamu setelah kita menikah nanti. Dan tenang aja, kita tuh emang barusan kenal, tapi saya perlakukan semua istri saya setara kok. Gimana? Kamu mau kan jadi istri ketiga saya? Oh enggak, ganteng enggak, tajir enggak, mau sok-sokan punya 8 istri lagi, ini ngaca. 8 istri, ide yang bagus tuh. Tuh kan bener feeling gue, si Burhan-Burhan itu gak jelas weh. Lagian lu kenal di mana sih? Pas lagi jogging dekat rumah, dia ngajakin gua kenalan, ya udah gitu kan. Terus dia itu pas gua ketemu sama dia rapi gitu kan, sopan, ya udah gitu loh, kenalan doang. Tapi tetap aja gue shock lu mau diajak makan siang sama om-om kumis tebel begitu. Muka dia doang tua, aslinya dia baru 28 tahun coy, masih cukup muda gak sih? Ya iya sih. BTW, kenalin ini pacar baru gue, namanya Yato. Halo, kenalin gue Yato. Gue Pian. Yan, gue mau kita cerai ya. Cerai? Tapi kenapa?
Kenapa? Gue tau kita udah nikah 5 tahun, tapi gue masih nggak bisa move on dari Chelsea, bestie elu. Harusnya dulu dia yang gue nikahin, bukannya elu. Kalau gitu, apa alasan lu nikahin gua dulu? Gue cuman pengen bikin Chelsea cemburu dan gak taunya lu malah nerima lamaran gue. Terus gue gak tahu gimana batalinnya. Apa? Yang tatapan lu kenapa mendadak jadi kosong begitu sih? Gua gak apa-apa, Cel. Dan ya kok, lu jangan pernah pakai gua buat bikin si Chelsea cemburu ya. Maksud lu? Dan gue bisa lihat masa depan. Kalian berdua ini bakal serasi banget sih kalau nikah. Kalau gitu gue jalan ke kelas dulu ya. Bye. Sumpah gak bisa ngebayangin sih kalau gue sampai nikah sama pacarnya si Chelsea. Aduh, makasih ya udah nahan tangan gue biar gue gak jatuh. Lagi. Gue aja bahkan gak kenal sama nih cowok, weh. Yuki, Midori, Aori, jangan lari-lari di dalam rumah ya, bahaya. Mana kita semuanya Jepang dong. Mah, ini es krimnya kenapa cuma 7? Kan kita berdelapan. Aku nggak mau sharing ya. 8? Maksud kamu gimana ya? Maaf Kirin, papa yang lupa beli. Nanti habis kita pulang dari rumah sakit, kita beli lagi ya yang banyak, oke? Oke, Bah. Sabar, ke rumah sakit. Emangnya siapa yang sakit di sini? Loh, kok aneh sih pertanyaan kamu sayang? Kita ke rumah sakit cuman buat ngecek bayi yang ada di perut kamu, bukan ada yang sakit. Apa? Woi udah, lepasin tangan gua. Dasar lu cewek aneh. Apa? Gak sabar nih. Gue bakal punya 7 anak sama cowok sejuta gini. Gue bakal punya 7 anak sama cowok sejuta gini. Weh, cowok yang di situ, lu tau gak sih namanya Oh, siapa? itu Nathan. Cowok biasa, rada galak rumornya. Gak hits dan gak pernah ada gosip punya pacar sih. Lebih tepatnya ada kayak NPC coy di dunia ini. Dan lu kenapa lu nanyain dia? Tumben banget nanya-nanya soal cowok kampus kita, hah? Kalau misalnya gue nikah sama dia dan gue punya 7 anak, menurut lu aneh gak sih? Hah? Yan, lu waras kah? Emak gua punya anak 2 aja udah pusing mampus. Lu mau punya 7? Tenang, Cel, gue gak bilang gue mau punya 7 anak. Cuman gue tuh bisa lihat masa depan gitu loh, masa depan bareng dia. Dan kalau gue nikah sama dia, gue bakal punya 7 anak coy sama dia. Lu sinting Ege, 7 anak tuh gak normal. Ditambah lagi sikap dia yang galak. Aduh, red flag banget sih kata gua, Yan. Tapi seingat gue dia lembut banget pas ngurusin anak-anak. Udah daripada mikirin cowok galak kayak si Nathan, gimana kalau kita caper ke kakak kelas yang udah pasti masa depannya? Weh, Cel, ini kita ke siapa? Kak Juna, kakak tingkat di kampus kita. Gue pengen banget kenalan sama dia dan kalau bisa gue pengen cowok jadi pacarnya. Lu bukannya baru pacaran sama si Yato ya? Kok malah ngegatal ke cowok lain sih? Well, ya toh boring. Gue sukanya cowok yang agak bandel kayak Kak Juna gini. Mana katanya dia penerus Yamato Industri lagi. Perusahaan tergede di negara kita. Oh, hello guys, kok pada nggak nelpon sih? Udah sampai? Kita baru sampai kok dan Kak Juna kenalin ini Pian, bestie aku. Halo Kak, kenalin aku Pian. Hah? Gimana nih? Dan kenapa bau rokik di mana-mana? Ew, siapa cewek pendek berdada rata itu? Dia cuma pembantu di rumah ini. Abaikan saja. Lihat tuh, siapa suruh lu jadi istri tuh nggak becus. Ya larilah suami lu ke cewek lain. Siapa nenek-nenek tua bangka ini? Apa kata lu? Gue ini mertua lu, bukan nenek lu. Sopan dikit. Ayo Mams, kita party lagi sampai besok. Dan Pian, jangan lupa setor duit bulanan lu ke gua ya. Awas kalau lupa. Wait, uang bulanan? Bukannya lu penerus Yamato Industri dan harusnya duit lu banyak kan? Kenapa malah gue harus setor duit bulanan ke lu? Lu lupa, bapak gua kan ketahuan nyuci duit sial. Apa? Pian, lepasin tangannya Kak Juna, ih. Maaf Kak. Halo, kalian semua ini temannya Juna ya? Yuk masuk yuk, tante udah siapin banyak banget makanan buat kalian. Sumpah emaknya Kak Juna idaman banget coy. Ikutan party dong bareng anaknya, gaul abis. Jangan sampai aja dia yang jadi mertua lu. Hah, kenapa emangnya? Gue mah senang-senang aja. Acel, gue samperin Nathan dulu ya, bye. Pian, ya masa gue ditinggal sih sendiri? Wow, gue gak nyangka cowok jutek kayak lu bakal nongol di acara beginian. Gue juga nggak mau kali kalau nggak dipaksa sama emak gua buat keluar. Dipaksa emak lu? Widih, emak lu gaul juga ya, maksa lu buat datang ke acara kampus begini. Widih, Nathan, kamu lagi ngomongin mama ya? Sabar lu sama Kak Juna kakak beradik. Sebenarnya nggak mau gua akuin sih, tapi iya dia kakak gua. Dan kenapa lu kaget begitu? Kalau gitu gue ke toilet dulu ya, tante saya permisi dulu ya. Wah, gila. Untung gue tahu sekarang. Kalau nggak masa depan gue hancur coy dapat mertua begitu. Lu nggak apa-apa? Kok lu mendadak lari ke toilet gitu sih? Hah? Nathan, gue nggak apa-apa kok. Sayang, tahun ini kita ke rumah keluarga kamu aja ya. Kenapa gitu? Keluargaku rada toksik.
Aku nggak suka papaku yang selalu pamer duit haramnya, mamaku yang jadiin kamu pembantu, dan bahkan kakakku yang selalu coba buat deketin kamu. Hah? Yan, Pian, lu beneran nggak apa-apa? Lu mau ke kamar gua aja nggak? Apa?